A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah setelah kita absen seminggu, insya Allah kita pagi ini akan tadabur kepada Al-Quran seperti biasa. Semoga Allah memampukan kita untuk memahami isinya dan menjadikannya panduan dalam menjalani semua dinamika yang ada dalam kehidupan kita di dunia. Baik, ini masih melanjutkan sisa pertanyaan, tapi kelihatannya mungkin kita akan masukkan ke dalam tema begitu ya. Jadi saya izin untuk share slide. Baik, jadi judul yang dipilih hari ini adalah belilah semua kesulitanmu dengan sedekah begitu ya. Bagaimana caranya menyalurkan kebaikan dari sisi Allah secara adil gitu. Apapun yang Allah berikan kepada kita berupa kebaikan, agar Allah tambah, atau agar kita menjadi hamba yang bersyukur, itu harus digunakan, baik untuk diri sendiri sebagian, dan sebagian besar diinfakkan bagi orang lain. Hanya dengan cara itulah kemudian Allah akan terus menambahkan karunia kepada kita semua. Baik, kita akan mulai. Jadi ini sebagai pembuka, tadi saya share di slide, pengumuman bahwa ada sebuah hadis dari hadis riwayat Baihaqi dan Tobrani. Bersegeralah bersedekah sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah begitu. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sedekah menolak 70 macam bala dan bencana. Dan yang paling ringan adalah penyakit kusta dan sopak, begitu ya. Jadi hadisnya demikian. Insya Allah kita coba pahami dari tadabur ayat. Baik, kita akan masuk. Jadi ini terakhir sebelum libur Lebaran, kita berusaha untuk menghabiskan daftar pertanyaan yang ada di grup. Nah, kita mendarat ke pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 itu kurang lebih adalah mohon untuk dijelaskan bagaimana mengkondisikan diri kita bisa tetap fakir ya, secara batin khususnya ya, dikala kita secara lahir itu diberi kelapangan gitu. Karena biasanya orang yang lapang itu lalai sehingga merasa cukup tanpa Allah, karena dia bisa berlindung dengan mungkin tadi ya aset, harta kekayaan, uang begitu ya, investasi gitu. Tapi ketika orang sedang dalam kondisi sulit, ya, sedang fakir secara lahiriah, biasanya mungkin di awalnya bingung, tapi lama-kelamaan karena mencari pertolongan kepada makhluk itu tidak berhasil, ujung-ujungnya dia ke Allah juga gitu ya. Padahal sebenarnya tidak harus begitu gitu. Kalau dari awal kita mampu hatinya untuk menyeru Allah dengan jujur, maka Allah akan penuhi apa-apa yang menjadi kebutuhan kita. Bukan keinginan kita, tapi kebutuhan kita. Ketika kita sedang dalam keterpurukan kehidupan, misalkan terlilit hutang lah katakan, kita mohon dengan jujur agar dikeluarkan dari kondisi hidup yang terjerat oleh hutang, hina di depan manusia, gitu ya. Allah akan keluarkan gitu. Tapi mungkin tidak langsung diberikan uangnya untuk bayar hutang. Karena dengan pola pikirnya yang saat itu dalam kondisi panik, pola belanjanya yang belum paham bagaimana cara keluar dari persoalan hutang melalui pertolongan Allah ya. Kalau Allah langsung kasih uangnya, dia akan tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang. Gitu. Jadi biasanya Allah berikan ilmunya dulu, sehingga nanti kalau dikasih uangnya, dengan ilmu yang Allah ajarkan, dia mampu mengelolanya hingga dia bebas dari hutang begitu. Nah, itu seperti itu kira-kira, sahabat-sahabat. Jadi kita akan coba lihat dari pertanyaan ini. Jadi prinsipnya nikmat dan karunia itu bagaimana kita ketika dalam kondisi lapang kita masih tetap bisa secara batin itu merasa selalu butuh Allah gitu.
Karena kita harus meyakini, kita harus sadar bahwa semua adalah pemberian Allah yang harus disyukuri. Jadi sedekah itu membenarkan. Jadi sidik ya, jujur, benar. Artinya kalau Allah memberikan kita nikmat dan karunia, kalau kita belanjakan dengan keimanan, maka Allah tidak akan ambil. Allah akan terus tambah. Allah akan terus tambah nikmatnya begitu ya. Nah, tapi ketika kemudian dengan nikmat dan karunia itu kita merasa mampu berdiri sendiri tanpa Allah, nah, Allah seringkali kemudian menguji dengan kesulitan lagi. Kenapa? Karena kalau tidak diuji dengan kesulitan, manusia akan lalai seterusnya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa agar kemudian dalam kondisi kita lapang, kita tetap bisa punya hati yang selalu membutuhkan Allah, memang kita harus punya kesadaran bahwa ini semua Allah yang kasih, gitu ya. Kalaupun kita tidak kekurangan hari ini, artinya Allah sudah memberikan sebelum kita minta, ya. Yang kita kurang adalah yang belum Allah kasih, sehingga kita harus minta. Tapi yang kita punya hari ini itu pun Allah yang kasih duluan sebelum kita minta, sehingga kita tidak perlu meminta, begitu kan ya. Nah, kalau kita kemudian bersyukur dengan apa yang Allah berikan hari ini, maka janji Allah akan terus disempurnakan nikmatnya, ditambah terus gitu ya, kecukupannya. Nah, di situ memang butuh sedekah, karena biasanya orang kalau sudah alokasi, kemudian nabung, kemudian berlindung kepada tabungan, bukan lagi ke Allah. Tapi ketika dia masih kondisi nggak punya apa-apa, dan manusia nggak ada yang mau bantu, dia menyeru Allah. Gitu. Tapi ketika sudah punya, baru timbul ketakutan. Ya, kalau nggak punya itu nggak takut habis, wong nggak punya ya. Akhirnya ya bismillahirrahmanirrahim, bekerja saja, pokoknya nggak tahu nanti dapatnya dari mana, tapi yang kita bisa lakukan adalah berusaha. Tapi ketika alokasi sedikit lapang aja, dia mulai takut hilang, dia mulai takut habis. Jadi mulai dia kikir, mulai dia pelit, mulai dia terlalu banyak berpikir ya. Nah, padahal Allah janji bahwa kalau itu disalurkan dengan tepat, berbelanja dengan tepat, itu Allah akan terus memberi dia infak. Gitu. Nah, kemudian kita sedikit melihat bahwa dalam sebuah hadis dikatakan ada 3 jenis tanah yang menampung air, gitu ya. Jadi 3 jenis tanah itu, yang pertama adalah, karena gitu tadi ya, bahwa hujan itu kan simbol dari rizki, petunjuk, ilmu, ya. Jadi bumi yang tadinya mati, Allah hidupkan itu dengan diberikan hujan. Gitu. Nah, dalam konteks hikmah, air itu adalah pengetahuan, itu adalah inspirasi, itu adalah petunjuk. Sehingga orang yang tadinya bingung harus bergeraknya kemana, bagaimana cari jalan keluar, itu harus Allah beri inspirasi dulu. Gitu. Allah yang ajari. Nah, orang tidak bisa kemudian diajari, diberikan inspirasi kalau dia tidak diberi ketenangan. Makanya, jika Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan lapangkan sudurnya untuk mampu berserah diri. Itu pertolongan pertama. Ya, ketika kita dalam kondisi yang serba sulit, pertolongan pertama yang Allah berikan adalah ketenangan hati. Karena kalau orang tidak tenang, masalah yang sederhana pun nggak bisa selesai. Tapi kalau masalah serumit apapun, tapi Allah kasih bantuan, diberi ketenangan, dia bisa melihat opsi-opsi. Dia bisa melihat tentu dengan bimbingan Allah ya. Nah, sehingga kalau hatinya itu bergejolak, itu kalau di hati itu ibarat kolam yang Allah kasih petunjuk, gitu ya. Ada bayangan itu ya, jadi ada gagasan. Kalau dia hatinya goncang terus, itu bayangannya jadi distorsi gitu. Kita nggak bisa melihat jalan keluar itu gitu. Kira-kira perumpamaannya begitu. Nah, jadi tadi ketika Allah memberikan air, ada jenis tanah atau 3 jenis manusia lah gitu ya. Karena kita manusia dari tanah ya. Jadi pertama adalah jenis tanah yang dia mampu menyerap air. Karena dia mampu menyerap air, dia menyuburkan tanam-tanaman. Gitu. Sehingga ketika tanaman-tanaman itu berbuah, ya, dia bukan hanya memperoleh manfaat buat dirinya, tapi orang lain pun bisa ikut merasakan buahnya. Gitu. Jadi ini adalah orang-orang yang mampu menerima petunjuk Allah, kemudian dengan petunjuk itu dia membangun dirinya, dan kemudian berbuah sehingga banyak orang yang bisa mengambil manfaat darinya. Itu jenis manusia yang pertama, gitu, yang mampu menampung air atau petunjuk.
Yang kedua adalah jenis tanah yang basah atau dia hanya mampu menampung. Dia tidak mampu menyerap. Jadi seperti kolam ya. Dia hanya mampu menampung air, artinya dia mengerti banyak ilmu tapi dia nggak bisa terapkan untuk dirinya sendiri. Jadi dia tidak bisa tumbuh gitu. Tapi ilmunya banyak gitu ya. Sehingga orang lain bisa mengambil ilmunya dia, tapi dia sendiri nggak bisa tumbuh dengan ilmunya gitu. Ini agak rugi nih orang seperti ini ya. Jadi orang-orang yang mungkin banyak belajar ilmu agama, menghafal banyak dalil ya terkait panduan-panduan syariah, tapi dia tidak bisa menerapkan untuk dirinya sendiri, terhalang gitu. Nah, tapi orang lain bisa ngambil dari dia gitu. Sehingga dia menyampaikan ke orang lain yang itu menjadi kehidupan bagi orang lain, tapi bagi dirinya sendiri enggak gitu. Itu jenis tanah yang kedua gitu. Kemudian ada jenis tanah yang ketiga adalah yang kering dan tandus ya. Jadi dia memang tidak mampu menyerap ataupun menampung air. Jadi kalau ada petunjuk, ada pengetahuan ya lewat aja gitu. Jadi yang ada ya tadi air tuh sama sekali dia tidak bisa memperoleh manfaat apa-apa, dan orang lain pun nggak bisa memperoleh manfaat apa-apa dari dia gitu. Nah jadi kembali lagi tadi bahwa kenapa kemudian Allah menjadikan tanah itu mampu menyerap dan subur ya, karena dia mengalirkan apa-apa yang Allah berikan, dibagi gitu. Nah semakin dia berinfak, bersedekah, maka Allah akan jadikan tanahnya itu subur. Kalau di Al-Quran bahasanya, kalau seandainya tidak ada hujan, maka hujan gerimis pun jadi. Ya. Saking bagusnya tanahnya, tidak butuh air banyak, tapi dia bisa mengambil hikmah dan pemahaman dari segala macam kejadian yang menimpa dalam kehidupan, baik yang besar ataupun yang kecil. Ya. Tidak harus kejadian-kejadian yang besar, yang hebat, baru dia sadar, tapi teguran-teguran kecil pun dia bisa mengambil pelajaran dan mengoreksi diri gitu. Itu rahmat Allah ya. Jadi kalau Allah tetap, namanya rahmat Allah itu selalu tercurah. Allah selalu memberikan kepada manusia itu rizki, tapi tidak semua tanah, tidak semua manusia mampu untuk menampung, mengolah ya rizki itu sehingga menjadi penghidupan gitu. Ada yang bahkan tidak bisa sama sekali bahkan menampung pun gitu. Nah, kemudian kita lanjut. Ini referensi hadisnya mungkin tadi saya sudah jelaskan, tapi kira-kira seperti ini bunyinya gitu ya. Dari Abu Musa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagai goits atau hujan yang bermanfaat yang mengenai tanah. Nah, kemudian di yang kecilnya ini ya, keterangannya dijelaskan bahwa maka tanah yang baik bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Dan diantaranya ada juga tanah yang ajadib, gitu. Tanah yang bisa menampung air tapi tidak bisa menyerap ke dalamnya, dan seterusnya. Nah, kira-kira yang tadi saya sampaikan, jadi ada dalilnya gitu. Nah, kemudian kita akan terus lanjut dulu. Kita lihat di Quran surat Al-Qasas, Quran surat 28 ayat 77. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah ya kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, jadi ini kaidah dasarnya ketika kita berinfak atau kita bersedekah itu karena kita bersyukur. Ya, kita ingin berbuat baik ke orang lain karena Allah sudah banyak berbuat baik kepada kita. Itu cara bersyukur gitu ya. Jadi itu konsep sedekah itu seperti itu, konsep sedekah. Nah, kita lihat ilustrasinya. Jadi Allah itu di Al-Quran mereka bertanya, apa yang Allah turunkan? Maka katakanlah Allah menurunkan kebaikan, khair. Ya Allah tuh menurunkan segala macam kebaikan kepada setiap orang, ya.
Meskipun tadi mungkin levelnya berbeda-beda, ada yang kebaikannya lebih banyak ketimbang yang lain. Nah, tapi seringkali orang yang memperoleh kebaikan lebih sedikit, dia iri melihat kebaikan yang banyak pada orang lain. Sehingga alih-alih dia mensyukuri kebaikan yang sedikit yang ada pada dia kemudian iri dengki kepada orang lain. Akhirnya kebaikan dia yang sedikit itu malah hilang gitu. Nah, padahal manusia itu ketika doa agar Allah lapangkan, ketika melihat orang lain memperoleh kebaikan yang banyak, dia harusnya ikut senang. Ya, alhamdulillah ya Allah, betapa baiknya Allah memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan kemudian dia berdoa semoga Allah pun menambah kebaikan yang ada pada diriku gitu. Dan kemudian dia fokus kepada apa-apa kebaikan yang sudah ada pada dirinya, itu yang dia optimalkan agar Allah tambah terus. Bahkan bisa dia salib tuh, ya. Jumlah kebaikan yang ada pada orang lain kalau saja dia fokus kepada kebaikan yang ada padanya gitu. Alih-alih kemudian fokus tadi ya, mungkin iri ataupun tidak melihat orang lain tuh seakan-akan lebih baik lah daripada dia. Nah, makanya kita harus hati-hati di sana. Kadang Allah uji begitu. Mending kalau yang dilihatnya orang beriman ya. Kalau yang dilihatnya orang kafir, hartanya banyak, kehidupannya sangat megah ya. Kemudian dia mengatakan kok kenapa aku sudah sholat tapi Allah nggak kasih kayak orang itu. Padahal dia orang kafir dan dia nggak sholat gitu. Ya kalau Allah kasih kamu juga sama jadi nggak sholat gitu kan. Ya harusnya yang kita minta adalah kita diberikan kebaikan tapi tetap istiqomah di dalam agama gitu. Karena toh kebaikan yang Allah berikan di dunia ini sifatnya sementara. Yang paling penting adalah dari kebaikan yang Allah berikan ke dunia, berapa banyak yang bisa kita konversi sehingga harta dan seluruh kebaikan yang ada itu akan ikut bersama kita ketika kita sudah meninggal ya. Makanya kan dikatakan dalam hadis bahwa terputus amalan mayit ya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah ilmu bermanfaat ya, yang kemudian dengan ilmu itu banyak orang yang kemudian bisa memperoleh manfaatnya. Itu akan terus mengalir kepada orang yang sudah meninggal. Kedua adalah sedekah jariah yang dia belanjakan untuk berbagai macam program di jalan Allah, kebaikan yang pahalanya itu kayak ATM terus ngalir ketika orangnya pun sudah tidak ada ya di dunia ini. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan gitu. Jadi anak soleh itu nggak mudah gitu. Anak soleh itu pun tidak lepas dari doa orang tua. Kalau orang tuanya membangun ketakwaan pada Allah, dia minta ke Allah agar anaknya kemudian dijadikan hamba yang soleh gitu. Jadi itu reward hadiah bagi kita yang kemudian membangun ketakwaan, kita boleh minta ke Allah agar anak-anak kita, keturunan kita dijadikan hamba-hamba yang soleh. Sebenarnya bukan buat mereka, buat kita. Karena nanti investasinya ketika mereka berdoa itu langsung sampai ya. Nah jadi intinya kebaikan yang Allah berikan, itu harus disambungkan dengan urusan ya. Jadi Allah itu banyak urusannya di muka bumi ini dan kita sambungkan apa-apa kebaikan yang ada di kita dengan infak. Jadi kita berbelanja di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Maka hendaklah engkau berinfak di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Jadi infak itu bukan hanya harta, tapi jiwa. Jadi kalau dia jiwa itu artinya ya tenaga, ya ilmu. Kalau dia punya ilmu yang bermanfaat, orang lain bisa memperoleh manfaat dari apa-apa yang dia sampaikan, baik dari ilmu dunia ataupun ilmu agama ya. Kalau ilmu agama mungkin dengan ilmunya itu orang-orang yang kemudian sedang dalam kesulitan bisa menjadi tenang karena jadi memahami firman Allah gitu ya, menjelaskan Al-Quran, hadis-hadis, sehingga manusia yang tadinya mau putus asa nggak jadi putus asa gitu. Tapi kalau dengan ilmu dunia ya macam-macam, untuk membangun penghidupan yang baik kan kita juga perlu berbagai ilmu alat ya. Nah itu jika dia memberikan juga, mengajarkan kepada orang tentang cara untuk membangun kekaryaan, membangun penghidupan yang baik ya, atau tadi ya menata mindset, itu termasuk. Nah dia harus mendistribusikan dengan adil kepada yang berhak.
ya. Ilmu kepada yang berhak, harta kepada yang berhak, tenaga kepada yang berhak. Nah, yang sulitnya di situ. Jadi yang disebut infak fisabilillah adalah salurannya harus tepat gitu. Jadi ada urusan Allah, ada perintah agamanya di Al-Quran. Maka hendaklah engkau berinfak misalkan kepada kedua orang tua, karib kerabat gitu ya. Kemudian miskin, yatim, ibnu sabil, dan lain sebagainya. Kemudian membantu orang-orang yang fakir, yang terikat di jalan jihad, sehingga mereka nggak bisa berusaha di muka bumi seperti orang lain. Karena mereka mendedikasikan hidupnya di jalan agama, tapi mereka nggak minta-minta ke manusia. Maka kalau kita punya orang-orang yang seperti itu, baik tetangga, saudara, sahabat, itu kita kalau berinfak ke dia itu nilainya berbeda di sisi Allah gitu ya. Tapi biasanya orang-orang seperti itu nggak ketahuan gitu. Sehingga kalau kita ingin diberi saluran yang utama, orang fakir yang takwa, maka kitanya juga harus takwa. Sehingga kita tahu harus kemana memberikan infak kita gitu. Jadi infak itu harus dengan ilmu Allah. Nggak bisa hanya lihat orang miskin kasihan, lihat orang fakir kasihan, kasih santuni, bantu. Padahal kita nggak tahu fakirnya karena apa, miskinnya karena apa. Karena bisa juga fakirnya, miskinnya karena kemalasan. Padahal potensinya banyak, tapi tidak dia optimalkan. Ya, atau tadi orangnya pinter tapi banyak penyakit hatinya, sehingga dia lebih fokus untuk iri dengki kepada orang lain, alih-alih mengembangkan karunia yang Allah sudah berikan kepada dirinya sendiri. Gitu. Jadi kalau di sana mungkin infaknya nasihat, ya, bukan infak harta. Gitu. Jadi itu kebaikan yang kemudian kita sambungkan dengan infak untuk melaksanakan urusan Allah, perintah Allah, itu didistribusi dengan adil kepada yang berhak. Berhaknya tentu tadi butuh dikasih tunjuk oleh Allah ya. Ya seminimalnya harus baca Al-Quran. Nah, kemudian tadi, kenapa ini dikatakan bahwa cari akhirat dengan apa yang Allah anugerahkan, tapi jangan lupakan bagian duniamu gitu. Jadi di antara kebaikan tadi, dia akan berbuah, tumbuh, sebagian itu untuk penghidupan kita sendiri. Jadi kalau kita Allah berikan ilmu yang baik, penghidupan yang baik, harta yang baik, ya tentu kehidupannya juga akan makmur. Gitu. Tapi hidup makmur itu bukan berarti hidup mewah dan berlebihan. Dia harus punya kesadaran, disiplin, membangun kehidupan standar yang cukup. Nah, sisanya bukan ditabung, bukan ditimbun, tapi itu disedekahkan di jalan Allah. Gitu. Itu artinya tadi dari sebagian buah-buahan yang telah Allah rizkikan, sebagian mereka makan dan sebagian mereka kurbankan. Ya. Baik itu bentuknya buah-buahan atau hewan ternak atau berbagai macam keahlian. Nah, yang dikurbankan di jalan Allah itu yang disebut sodakoh. Ya. Infak, sodakoh, itu dikurbankan di jalan Allah untuk membantu semua urusan Allah ya. Kan membebaskan perbudakan ya. Kemudian memberi makan di hari kelaparan ya. Orang-orang yang tadi fakir karena alasan yang syar'i, itu kita harus cari. Tapi bukan fakir miskin karena alasan yang non syar'i. Karena ketika orang datang meminta kepada seseorang bantuan atau minta zakat atau minta pertolongan dalam bentuk uang, kita harus tanya dulu ya apa problemnya gitu. Kenapa dia dalam kondisi hari ini? Apakah dia tidak memperoleh pekerjaan? Ataukah dia terlalu milih-milih pekerjaan? Ya macam-macam tuh kita harus evaluasi gitu ya. Kalau tidak memperoleh pekerjaan, sebenarnya apa sih yang keterampilan ada? Apakah itu dia syukuri dan kembangkan atau jangan-jangan dia hanya sekedar ya nyari apa aja lah yang bisa gitu kan ya. Padahal sebenarnya kan rezeki itu sudah ada pasangan dengan keterampilan yang Allah kasih ke setiap orang. Ada jalan yang dimudahkan bagi setiap orang. Baik, kita lanjut. Kemudian sedekah mengangkat bala ya. Jadi ini karena tadi kita pertanyaannya adalah bagaimana bersyukur, bagaimana bisa tetap merasa batinnya fakir kepada Allah ketika kita diberi lapang, yaitu tadi kita harus menyadari bahwa semua dari Allah. Kalau kita tahan, akan Allah kurangi. Kalau kita belanjakan, akan Allah tambah. Dengan catatan belanjanya benar. Kalau belanjanya salah, juga akan Allah koreksi. Gitu ya. Nah, jadi
Kemudian tadi juga terkait dengan sedekah, ini juga banyak fungsinya, diantaranya tadi untuk mengangkat bala dan musibah. Gitu. Nah, kita lihat di Quran surat Al-Lail, ya, Quran 92, surat 92 ayat 8-10. Dan adapun terhadap orang yang menahan dan merasa dirinya serba cukup, ya, dan mendustakan akan adanya, ya, ganjaran yang terbaik, maka kami akan memudahkannya kepada kesulitan. Ya tadi, kalau orang sudah diberi kebaikan yang banyak oleh Allah, dikasih kecukupan, nah kemudian dia ambil sesuai kebutuhan yang dia makan, ya sisanya harus dia sedekahkan, ya, di jalan Allah sesuai ilmu, ya, tapi ya bukan asal belanja. Tapi kalau kemudian dia menahan dan merasa dirinya cukup, karena ya tenanglah, saya sudah punya harta yang banyak, dia nggak merasa ada kewajiban harus berbagi, kecuali hanya sekedar zakat mungkin, ya. Itu pun sudah baik, tapi tentu kalau ke lapangan bukan dari zakat. Kalau zakat itu kan hanya pembersihnya, itu justru hak orang lain kalau zakat. Pembersih itu dari sedekah-sedekah yang non-zakat, ya, infak. Nah, kalau dia menahan dan merasa dirinya serba cukup, ya, kemudian dia mendustakan bahwa ada ganjaran yang terbaik kalau dia belanjakan apa yang ada di dia habiskan semua kemampuan lebih yang Allah berikan, maka dia akan dimudahkan kepada kesulitan. Ya, meskipun awalnya diberi kelapangan, tapi kadang-kadang Allah berikan kelapangan, dibuka jalannya untuk diuji dulu. Kalau syukur ditambah, kalau ternyata kufur, berarti nggak siap, maka diambil lagi gitu, dikadar gitu ya. Nah, sulit kenapa? Karena tidak diberi karunia, ya. Karena ketika dia menahan kelebihan yang ada di dia, maka Allah tidak akan tambah, gitu. Bahkan istilahnya Allah itu nggak suka memberikan orang itu melebihi kebutuhan. Kalau Allah memberikan seseorang yang melebihi kebutuhan, itu sebagai modal untuk tadi berjihad, berinfak, bersedekah di jalan Allah. Ya, itu modal investasi untuk mendekat ke Allah gitu. Tapi kalau dia menahan, ya, kelebihannya, maka Allah akan kurangi gitu kan ya. Ya sudah aja yang kelebihannya itu aja habisin dulu. Nanti kalau yang kelebihannya udah habis, belum tentu Allah kasih juga gitu. Jadi kalau kita di pemerintahan sama kan, ada anggaran kan, kalau program, dinas, setiap instansi itu diberi pagu anggaran. Nanti setiap tahun dievaluasi, habis nggak, terserap nggak anggarannya. Kalau anggarannya tidak terserap, tahun depannya dikurangi anggarannya sesuai kebutuhan dinas itu. Nah, cuman biasanya karena tidak dikelola dengan benar, dengan baik gitu ya, maka biasanya di ujung tahun anggaran dihabis-habisin. Kenapa? Supaya tahun depan nggak dipotong anggarannya. Tapi kalau Allah nggak bisa dibohongin. Ya, kalau Allah nggak bisa dibohongin. Jadi kalau kita habis-habiskan supaya Allah berikan anggaran yang sama atau ditambah untuk tahun depan, tapi kita belanjakannya serampangan ke saluran yang salah, tidak akan ditambah gitu. Yang ada dikurangi gitu. Nah, kenapa tidak diberi karunia? Karena terhalang. Ya, tadi terhalang oleh macam-macam kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Karena dosa itu kan sebenarnya kita melakukan sesuatu yang Allah nggak senang gitu. Itu dosa itu. Ya, kalau dikasih kelebihan tapi kemudian ditahan, pelit ke orang lain, ya Allah nggak suka gitu. Itu dosa gitu. Karena Allah nggak suka dosa itu. Kan tadi Kak panduannya, berlaku baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berlaku baik kepadamu gitu. Jadi dia ingin bersyukur kepada Allah, sudah dikasih banyak kebaikan, saya ingin berbagi gitu. Nah, Allah suka itu gitu. Maka Allah akan terus reward, kasih ganjaran gitu ya. Nah, yang repot ketika dia dihalangi oleh kesalahan dan dosanya sendiri. Kalau dia nggak istighfar, maka akhirnya dia nggak bisa tegak dalam kehidupan. Selalu serba bingung, nggak tahu harus menempuh jalan yang mana, harus mengembangkan diri ke arah mana. Karena justru dari tadi ya, kebaikan yang ada di dia, yang melebihi kebutuhannya, ketika dia salurkan, dia akan diberi informasi tentang keutamaan dirinya. Gitu.
Jadi ketika dia mengembangkan kegiatan yang baik dengan surplus hartanya, nah itu kemampuannya akan terus Allah tambah, Allah ajari, ya. Diberi kemampuan yang lebih banyak lagi dari yang dia sudah miliki gitu. Karena dia membelanjakan hartanya untuk membangun kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tapi kalau dia pasif income ditaruh, ya Allah juga nggak nambah ilmunya gitu ya kepada dia. Sehingga ketika penghasilan dari pasif income-nya habis, dia orangnya tidak terbangun gitu. Ya tadi karena terhalang ya oleh sesuatu ya. Jadi rahmat Allah tidak bisa tertampung oleh dia karena yang ada saja dia tahan gitu. Nah, kita lanjut. Makanya tadi dalam hadis yang di awal ya, hadis riwayat Baihaqi ya dan Tobrani tadi, bersegeralah bersedekah sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Jadi kadang-kadang kita sudah tahu ilmu ini. Kita sudah tahu kalau misalkan kita menahan, kita merasa cukup dengan aset atau harta yang ada di kita tidak menyeru Allah, kita merasa tenanglah, nggak ada Allah juga, kita sudah punya banyak cadangan, sudah banyak backup gitu ya. Itu dia akan masuk ke jalan-jalan yang sulit gitu, karena terhalang dosa tadi. Tapi kalau dia keluarin sedekah, halangannya itu Allah bersihkan gitu. Jadi nggak sampai kepada kondisi sulit, dengan sedekah itu musibah yang harusnya menimpa dia nggak jadi turun gitu. Dihapus dengan sedekah yang dia keluarkan. Gitu. Jadi kalau sekarang hidupnya merasa sedang diuji dengan sebuah kemelaratan tertentu, ketertutupan tertentu, tetap bersedekah meskipun bukan dengan harta kalau yang nggak punya harta. Justru sedekah lebih dibutuhkan bagi orang yang sedang sulit gitu. Ya tentu orang yang sedang lapang ya kalau nggak sedekah ya nanti akan dibuat sulit. Tapi orang yang sedang sulit, jalan keluar untuk keluar dari kesulitan ya juga sedekah. Jadi ya sedekah dengan harta yang terbatas dia ada ya seberapa yang dia mampu dengan mengharap wajah Allah. Ya kalau harta nggak ada maka dia harus bersedekah dengan ilmunya, dengan tenaganya gitu kan ya. Jangan apa-apa pamrih gitu. Karena kesulitan itu ketika kita terlalu mengebandrol harga, kemudian kita mengharapkan jasa dari manusia, akhirnya orang nggak pakai juga jasa kita. Ya. Karena ketika orang yang memberikan jasa kemudian sedang butuh uang, biasanya kerjanya buru-buru, kemudian minta bayaran penuh. Gitu ya. Dan biasanya konsumen nggak suka itu. Gitu. Tapi kalau dia santai begitu ya, padahal dia butuh ya, tapi karena dia lebih kepada Allah, nanti Allah yang akan menggerakkan orang untuk membayarnya mungkin tunai, tidak nyicil, pembayarannya lancar, kemudian banyak yang order jasanya dia gitu ya. Tetap harus ke Allah. Gitu. Makanya harga diri di hadapan manusia itu penting ya untuk kita tetap jaga gitu, meskipun kita perlu ya. Tapi kalau orang tahu, kemudian kita mendesak, biasanya orang jadi tidak nyaman. Ya itu cara Allah kemudian menegur kita, meskipun kamu kerja dan kamu butuh, kamu tetap harus ke Allah berharapnya gitu. Kalau ke manusia ya bekerja aja gitu. Ya kadang-kadang ada yang ngerti langsung dibayar tunai, ada yang bayarnya mundur, padahal kita lagi butuh gitu ya. Ya kita boleh ingatkan, tapi kalau kita terus kemudian marah, mendesak, saya kan butuh dan sebagainya, ya konsumen akhirnya mungkin jadi tidak nyaman gitu ya. Tapi kembali lagi itu Allah yang uji juga. Gitu. Nah, begitu sahabat-sahabat. Jadi tadi karena kita banyak melakukan kesalahan yang kita tidak sadari, kita tuh nggak tahu di depan kita ini akan ada beberapa musibah untuk membersihkan diri kita. Ya, kalau sedekahnya nggak lebih cepat, maka nanti dibersihkannya oleh musibah. Tapi kalau misalkan ya kita ingin aman, maka kita akan terus sedekah aja sesuai kemampuan. Sambil kita mengkoreksi diri, ya kadang-kadang benar, kadang-kadang salah, tapi sedekah jalan terus, maka balaknya itu nggak pernah turun, gitu. Sehingga jalannya itu relatif lancar lah, begitu. Nah, itu yang maksudnya bahwa bencana tidak mungkin bisa mendahului sedekah. Ya, kalau orangnya bersedekah duluan sebelum bencananya turun. Ya, kalau bencananya sudah turun, ya dibersihkannya oleh bencana, gitu ya. Tapi ya sama aja dua-duanya mekanisme pembersihan, yang satu enak, yang satu nggak enak ya. Tapi yang paling penting memperoleh hikmah di balik musibah itu. Tapi kalau kita rajin sedekah tanpa musibah yang berat, mungkin tetap ditimpa musibah tapi kadarnya Allah kurangi, tapi hikmahnya sama gitu ya.
Jadi hanya dikasih ujiannya ringan, tapi hikmahnya banyak gitu. Tapi kalau seandainya tadi, tentu rumusnya kalau mau dapat hikmah banyak, ujiannya harus banyak. Tapi kalau dengan sedekah dibantu, maka ujiannya ringan tapi hikmahnya banyak gitu. Tapi kebanyakan orang yang lebih repot lagi, ujiannya banyak, hikmahnya nggak ada gitu. Itu lebih pusing, lebih bingung, lebih panik lagi gitu. Nah itu kira-kira, sahabat-sahabat. Jadi ketentuannya adalah infak itu untuk mengharap wajah Allah. Ya. Jadi di Quran Surat Muhammad, Quran Surat 47 ayat 38, ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa yang kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan sesungguhnya Allah yang Maha Kaya dan kamu yang membutuhkannya gitu. Dan jika kamu berpaling, ya, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu ini. Gitu. Nah, jadi tadi bahwa kalau kita timbun, ya Allah udah kasih karunia kita banyak ya. Kita dikasih karunia dan nikmat yang banyak oleh Allah. Tapi kemudian kita tidak mau mengalirkan karena kemudian kita menahan karena menjadi andalan untuk masa depan, gitu ya. Atau pelit terhadap ilmu karena takut kalau ilmunya di-sharing nanti dia disalib oleh orang lain, gitu ya. Ya nanti akan Allah kurangi pelan-pelan sampai ujungnya ditutup sumbernya gitu. Nggak punya inspirasi sama sekali nanti gitu kan ya. Tapi dimulai tentu dengan Allah kasih dulu musibah-musibah ya. Teguran-teguran ya. Tapi kalau terus-menerus tidak berbagi, artinya kufur dengan kelebihan yang Allah berikan, hanya memperkaya diri sendiri, hanya mementingkan kehidupannya sendiri, padahal Allah kasih sebenarnya kemampuannya melebihi untuk diri dan keluarganya. Itu kemampuan yang ada di dia itu Allah berikan banyak karena itu amanah untuk disalurkan kepada orang lain yang berhak. Gitu. Maka ditutup sumbernya. Dan Allah ganti kemampuan itu dialirkan kepada orang lain yang lebih siap. Gitu. Jadi Allah mah banyak ya yang saluran yang bisa Allah gunakan ya. Tapi kalau kita yang sedang Allah pakai sebagai saluran kebaikan, maka kita harus ingat bahwa kalau kita tidak amanah, Allah bisa ganti salurannya lewat orang lain. Nah, kita yang susah. Ya. Makanya kan tadi Allah itu Al-Ghani, Maha Kaya. Yang butuh Allah itu kamu gitu. Jadi kalau dikasih kebaikan berupa harta, ilmu, tenaga, itu ada kontraknya di sisi Allah gitu. Nah, tugas kita adalah menyempurnakan kontrak itu ya agar Allah senang, agar Allah ridho karena dia melaksanakan perjanjian dengan Allah. Nah, dikasih ilmu, diikat oleh janji dengan ilmu itu harus menyuruh orang ke jalan Allah. Harus membantu orang agar jangan kemudian terjebak dalam sebuah keterpurukan karena mengikuti langkah syaitan. Misalkan ya, jangan mengambil pilihan-pilihan yang tanpa pengetahuan dan sifatnya gambling gitu kan ya. Karena kita mukmin tidak boleh gambling, harus tawakal. Tawakal itu harus terukur. Ya, meskipun dalam keterukuran itu ada kekurangan, tapi nanti kekurangannya Allah yang akan cukupi. Yang penting kamu jalankan apa yang kamu mampu sesuai ukuran yang Allah sudah berikan saat ini gitu. Baik, mungkin untuk pertanyaan berikutnya saya save dulu nih, masih ada lagi pertanyaan, tapi kita coba stop di sini, barangkali ada diskusi ya. Demikian mungkin Indra, sahabat-sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pembahasan hari ini bosan tentang sedekah ya. Dan ini di chat juga tadi ada sahabat yang bertanya ya tentang tentang tema yang hari ini sedang dibahas. Ya. Jadi tadi salah satunya mungkin ada yang bagaimana agar mudah sedekah ya. Jadi mungkin ya memang pertanyaan umum ya, kenapa butuh pemahaman juga tadi yang telah disampaikan juga. Jadi kenapa kita harus sedekah gitu kan, ataupun misalkan sedekah itu yang dipahami ketika kita ada kelapangan gitu. Ketika kita ada kelebihan baru kita boleh sedekah. Ada pun ada yang seperti itu gitu kan. Terus sedekah itu dalam berupa apa saja sih gitu ya? Apakah selalu harta atau bagaimana gitu, dari kondisi setiap orang yang sangat berbeda-beda gitu.
Iya. Mungkin kalau bisa diperjelas mungkin Pak. Apa tuh, Pak? Ya, baik. Jadi terkait sedekah ya, sahabat-sahabat. Jadi sedekah kan dari kata sidik, benar ya. Jadi sedekah itu adalah eh, sebuah amalan, sebuah pembelanjaan ya, atau sebuah pengeluaran ya, atau kita berbuat sesuatu atas dasar keimanan. Itu yang disebut sidik ya. Jadi benar karena kita berbuat itu karena kita beriman gitu. Kita beriman bahwa rizki itu dari Allah. Kalau Allah kasih rizki sedikit, Allah sendiri yang kemudian memberikan rumus kepada kita, syukuri yang sedikit, nanti Allah tambah. Kalau yang sedikit nggak disyukuri, Allah nggak akan tambah. Karena kita beriman, maka meskipun sedikit kita berbelanja di jalan Allah kan. Kenapa? Karena kita memegang janji Allah gitu. Tapi kalau seandainya, wah kita sendiri susah, gimana mau nolong orang? Ya kita sendiri susah, ya kita harus nabung untuk diri sendiri, gitu kan? Secara logika tampak benar, tapi tanpa iman. Karena keimanan itu, di Al-Quran nggak ada seperti itu. Di Al-Quran kan, hendaklah kalian berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit, gitu kan lah. Jadi tadi, barang siapa yang tawakal pada Allah, maka Allah mencukupi, gitu kan ya. Nah, jadi kekurangan itu ditambal dengan tawakal. Tawakal itu menyerahkan, lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah. Gitu kan ya. Jadi kalau tadi kita punya uang, udah uangnya terbatas, tapi ada orang yang lebih susah, kita bisa sisihkan sedikit untuk bantu orang itu, tapi dengan berharap bahwa nanti Allah yang akan mengganti. Gitu. Makanya dia nggak bisa pakai logika kalau sedekah itu. Karena logika tidak cukup. Dia harus dengan logika plus iman. Ya, tapi kalau disampaikan konsep sedekah kepada yang tidak beriman, sampai kapanpun, otak-atik gatuk gitu ya, nggak akan ketemu. Orang akan mengatakan, ya salah dong prinsipnya. Kalau misalkan kita punya kelebihan, itu kita harus pandai-pandai mengelola portfolio investasi. Itu ilmu manusia. Ya kenyataannya sekarang berapa banyak sih yang berhasil dengan mengelola portfolio investasi menggunakan fund manager yang ada akhirnya salah investasi, ternyata koperasi bodong, ternyata investasi bodong, yang banyaknya hilang uangnya gitu kan ya. Nah itu sebenarnya bentuk musibah itu. Karena satu polanya udah salah, dia makin tertutup, makin yakin dengan instrumen manusia, makin jauh dari model keimanan, karena logika yang sesat akhirnya kan. Kenapa? Karena semua orang gitu. Padahal kita tahu ya, kalau kita itu kan modelnya itu karena nggak ikut Quran, jadi kita umumnya lebih merasa nyaman mengikuti orang banyak. Gitu. Padahal kita tahu dari umat ke umat itu ya, yang selamatnya pasti yang sedikit. Yang banyak itu lebih banyak yang sesatnya gitu kan ya. Nah, jadi yang dikatakan sedekah itu sebenarnya bentuk pembelanjaan atau amalan yang membenarkan keimanan. Makanya tadi, apakah sedekah itu hanya pakai harta? Enggak kalau sedekah. Ya, kalau sedekah itu ya Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya setiap mukmin itu wajib bersedekah. Kemudian ditanya, bagaimana kalau dia tidak mampu ya Rasulullah? Maka hendak dia bekerja agar dia mampu, kemudian dia bersedekah dengan kemampuannya. Kalau dia nggak mampu atau tidak memperoleh pekerjaan, maka dia bersedekah dengan tenaga, bantu orang lainnya yang membutuhkan. Kalau nggak mampu dengan tenaga, maka beri nasihat yang baik. Berarti dengan ilmu dia sedekahnya. Kalau dia nggak mampu, ilmunya nggak ada, maka sedekahnya tahan diri dari menyakiti orang. Nah, ini uang nggak ada, bantu tenaga enggak, ilmu juga nggak ada, nasihat, tapi kerjanya nyakitin orang terus, gitu kan ya. Nah, itu jadi sedekah serendah-rendahnya sedekah adalah menahan diri, jangan nyakiti orang. Jadi istilahnya senyum sedekah kan. Ketika ada orang yang susah, kita ketemu, ya kita kasih wajah yang ceria, senyum, orang sudah agak terobati. Ya, orang lagi stres, banyak pikiran, ketemu temen, mukanya juga sama, mumet. Ya, boro-boro tenang ya, lihat muka temennya malah lebih stres gitu ya. Udah banyak masalah, lihat sekelilingnya juga mukanya tidak ada yang menyenangkan. Bahkan senyum pun sedekah, karena
melegakan orang ya. Ya kadang-kadang kita lagi susah lihat orang yang kemudian sama susahnya tapi dia bisa happy, dia bisa santai, ya dia bisa tenang. Akhirnya kok dia bisa ya? Ah, aku juga pengen kayak gitu kan, termotivasi ya. Itu jadi sedekah tuh bagi orang yang mencontohkan seperti itu. Karena orang lain yang ngelihat dia jadi adem gitu. Nah, kalau dia diberi kemampuan semua, ya dikasih kemampuan untuk tadi ya menahan diri dari menyakiti orang, ya dikasih kesabaran yang baik, dikasih baju takwa yang baik, dikasih ilmu juga banyak, dikasih tenaga juga banyak, dikasih harta juga banyak. Sedekahnya nggak boleh milih, dengan semua yang dilebihkan itu sedekahnya. Jadi dia bersedekah dengan empat-empatnya itu gitu. Nah, jadi yang disebut sedekah itu bukan masalah, oh ada orang susah bantu, tapi tidak dikaitkan dengan apa ya, ingin menyenangkan hati Allah lah, begitu ya. Jadi kira-kira gitu, sahabat-sahabat, sedekah sederhananya adalah pengeluaran yang kalau kita membelanjakan harta itu memang menyenangkan Allah. Makanya dikatakan kalau kita bekerja, kemudian untuk menafkahi keluarga, orang tua yang sudah tadi ya, sudah uzur lah begitu ya, ataupun anak istri, maka itu fisabilillah. Tapi kalau seandainya bekerjanya hanya untuk membangun lifestyle, menumpuk harta, itu apa namanya, sabi syaiton lah gitu ya. Itu di jalan syaiton begitu. Nah itu kira-kira Ndra, jadi sedekah itu. Baik, alhamdulillah. Tadi poin keempat seolah-olah seperti yang terakhir, seperti yang paling mudah gitu ya. Padahal ternyata paling sulit menjaga diri Iya, itu orang lain. betul. Dari segala dari ucapan itu kadang wah kehilapan segala macam ada aja gitu ya. Iya, betul. Makanya tadi yang terakhir itu juga bisa membatalkan yang sebelumnya, Ndra. Ya, Makanya ya. ayatnya begitu, Allah lebih menyukai perkataan yang baik dan memaafkan ketimbang sedekah yang diiringi perkataan yang menyakitkan. Jadi kalau tadi dia memberikan ilmu ke orang, dia memberi infak juga ke orang, tapi di ujungnya itu diikuti kata-kata yang nyakiti, hilang yang sedekah sebelumnya. Jadi yang di ujung itu bukan yang paling lemah sebenarnya ya, itu jadi kuncinya, kata kunci gitu kan. Jadi udah bagus, semuanya baik, amalannya baik, ibadahnya baik, ujungnya sombong. Wah, saya soleh katanya. Hilang tuh ujub. Ya kan? Atau dia nyakitin orang karena merasa dia lebih berjasa. Kamu ini sudah saya sering bantu, ini itu dan sebagainya. Loh, yang kemarin jadi hilang dong lillahi ta'alanya gitu kan. Karena merasa itu dia berjasa. Padahal kan konsepnya nggak gitu. Konsepnya adalah karena Allah berbuat baik, ya aku harus berbuat baik ke orang lain. Mau orang lain berterima kasih atau enggak bukan urusan aku. Karena aku sedang bersyukur kepada Rob ya. Gitu, Ndra. Baik. Berikut ada pertanyaan yang masuk ya, no name. Indra bantu bacakan ini. Alhamdulillah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Insya Allah Indra catat sambil kita sesuaikan waktu ya, sambil kita berjalan. Duhur itu kalau nggak salah sekarang 10 kurang 10, 12 kurang 10 kalau nggak salah. Ya, maka. Kita lihat waktunya. Baik, Indra bacakan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah salah kalau kita tidak pernah sedekah ke orang karena takut menjadi sombong? Itu Pak pertanyaan. Ya. Ya, ada hadisnya itu. Nanti silakan dicari ya. Jadi dalam riwayatnya ada orang yang kemudian dia ke masjid, kemudian dia mau masukin kenceleng tuh di kotak infak mungkin ya. Kurang lebih ya, redaksi nanti harus dicari. Nah kemudian karena ada orang yang lihat dia nggak jadi gitu kan. Nggak jadi gitu. Nah kaidahnya adalah jika engkau sudah berazam, sudah berniat, ya sudah bermulatan tekad untuk bersedekah, dilihat atau tidak dilihat orang tetap ditunaikan. Karena alam syaiton itu suka kayak gitu. Oh jangan ngasih dilihat orang, nanti jadi ria. Akhirnya jadi nggak jadi. Gitu kan. Jadi nggak jadi. Jadi kalau seandainya gini, kalau kita sedekah kemudian kita ngerasa kita takut ria, Bismillah aja ke Allah. Ya Allah, dengan hamba bersedekah, jika memang tercampur dengan ria, ingin dipandang orang, mudah-mudahan dengan sedekah ini malah dihilangkan.
gitu. Jadi dengan kita bersedekah sambil mohon kepada Allah, nanti sifat ria itu akan Allah hapus, gitu. Tapi jangan berhenti, gitu. Ya karena itu kan alam seton sukanya gitu, menghalangi orang dari sedekah karena tahu manfaat sedekah. Nah, sedekah itu kan makhluk yang paling kuat. Makanya ada riwayat lain kan, para malaikat itu bertanya kepada Allah, sebenarnya siapa makhluk yang paling kuat itu, gitu kan? Gunung gitu, apakah gunung gitu kan ya? Oh enggak, gunung itu kalah dengan besi gitu kan. Apakah ada yang lebih kuat daripada besi? Ada gitu kan. Api, apakah ada yang lebih kuat dari api? Ada air. Ada yang lebih kuat dari air? Ada tanah gitu. Tapi apakah engkau mau aku beritahukan yang lebih kuat dari semua itu? Yaitu orang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak tahu gitu. Jadi maksudnya bersedekah tangan kanan, tangan kiri nggak tahu, itu bukan berarti diam-diam nggak dilihat orang, bukan itu. Tapi kalau udah ngasih, mau dilihat orang nggak, itu udah lupain aja, gitu. Jadi maksudnya kalau kita berbuat baik kepada orang, kita pernah nolong orang, tapi kemudian itu sudah lewat, nggak usah diingat-ingat. Ketika orang yang kita tolong suatu ketika bermasalah dengan kita, kemudian mungkin dia bermusuhan, ya. Terus kan kita sering mikir, wah si Eta ya si itu ya. Padahal apa kurangnya saya baiknya, saya udah banyak bantu dia, kok tega-teganya itu sekarang kayak gini. Padahal saya itu, wah ke dia itu ya. Nah itu artinya tangan kanan sedekah, tangan kiri tahu itu. Jadi maksudnya mau dia berterima kasih, mau dia tetap baik, mau dia tidak, mau kemudian dia berubah jadi memusuhi kita. Kalau udah pernah melakukan kebaikan buat orang nggak usah dihitung, seperti nggak pernah aja. Gitu. Itu maksudnya tangan kanan bersedekah, tangan kiri nggak tahu. Ya, tapi kalau nyakiti orang itu yang diingat gitu. Ya, kita pernah nyakiti orang, cari cara gimana untuk mohon ampun pada Allah dan kemudian islah dengan orang itu. Ya. Kalau orang itu mau, kalau kita sudah minta maaf, kita udah berusaha, orang itu tetap marah dan nggak mau, itu urusan dia, gitu. Jadi kira-kira itu, Ndra. Alhamdulillah. Baik, lalu pertanyaan berikutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Teh Mukti ya. Bagaimana cara kita bermujahadah untuk sedekah atau mendisiplinkan diri untuk bersedekah? Jadi membiasakan diri mungkin ya untuk bersedekah gitu Pak. Iya, ya memang kembali lagi semuanya dimulai dari ilmu ya. Jadi yang kita harus yakin tuh ilmal yakin dulu lah, gitu ya. Jadi kita belajar untuk yakin dengan ilmu yang Allah ajarkan. Ya, kita berusaha yakin dengan Al-Quran aja dulu. Ya, karena Al-Quran adalah firman Allah. Kalau kita diberi keyakinan dengan Al-Quran, maka di Al-Quran itu tidak ada satupun perkataan makhluk. Itu Rob kita langsung yang berkata-kata kepada kita melalui kalam lah, begitu ya, kalimat-kalimatnya gitu. Nah, karena di situ apa namanya ada seruan dari Rob, ya ketika orang dalam kesulitan, bagaimana agar ditambah nikmat, bagaimana agar ditambah diberikan penghidupan yang baik dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah punya pengetahuannya, maka jihadnya itu lebih mudah gitu. Ya, jadi kita ketika kan tadi ketika orang karena sedekah itu nilainya tinggi ya, ya nilainya tinggi. Tapi jangan sampai salah menggunakan sedekah untuk minta dunia gitu. Jadi ini juga orang kadang-kadang kan dia minta dunia, dia sedekah, tapi langsung ke Allahnya itu nuntut, ya Allah saya sudah bersedekah sesuatu, mana nih gantinya? Jangan begitu. Sedekah itu eh, namanya orang yang nerima sedekah dari kita pun orangnya nggak ngerti. Ya, kita melihat orang yang tadi ya, mungkin orang miskin tapi yang memelihara diri dari meminta-minta, kita tahu karakternya baik, ya, dia orang yang soleh, yang sebenarnya mungkin banyak kebutuhan gitu, tapi dia terhormat gitu ya. Tiba-tiba kita ngasih gitu ya. Ngasihnya pun harus dengan baik, dengan adab gitu ya. Nah, orang itu kaget kan, aduh alhamdulillah. Ya kan, jazakallah khairan kasiron katanya.
Dan dia langsung bersyukur pada Allah karena dari awal pun orang itu tuh tidak menduga Allah akan memberikan dari saluran yang manusia lain yang dia tidak pernah menyangka gitu. Ya kan? Nah, kebayang kalau orang dikasih sesuatu secara tak terduga pas lagi butuh-butuhnya, itu namanya tak terduga tuh rezekinya tuh. Gitu. Nah, artinya kalau ke Allah juga harus gitu. Kalau sedekah mah sedekah aja. Ya gini, seringkali kita itu kan yang jadi repot, ketika kita lagi susah, lagi banyak kebutuhan, baru kita sedekah, ya kan? Ketika kita sedekah, karena kita ada kebutuhan yang urgent, terus kita ngelok. Saya udah sedekah kok, Allah nggak kasih bantuan tuh di kebutuhan yang urgent. Padahal Allah bisa kasih bantuan itu dari arah yang tak terduga. Misalnya tadi kan, Allah yang lebih tahu kebutuhan. Kalau hari ini kelilit hutang, dia berpikir saya butuh uang supaya bisa bayar hutangnya. Tapi kalau Allah kasih uangnya, nanti dia tetap gali lubang tutup lubang. Jadi Allah tahan uangnya, Allah tambah ilmunya, Allah tambah kesabarannya. Dimarahin sama yang nagih, dia belajar dulu untuk kemudian berani menghadapi tanggung jawab. Berani minjem, berani tanggung jawab kan? Ya, dengan gentle dia harus melapor ke orang yang memberi pinjaman. Nah, kesabaran dia, kebaikan dia, kesabaran dia sambil tawakal menyertakan Allah, ya, dimarahi orang, itu akan memperkuat sudur gitu, dan bertambah harapnya ke Allah gitu. Nah, sehingga dia dihindari dari sifat pengecut. Makanya kan kalau hutang piutang, ada rambu-rambunya, hati-hati memasuki transaksi hutang piutang karena itu lembah kesedihan gitu kan ya, keterpurukan ya. Karena kenapa orang yang berhutang itu kalau berjanji sering ingkar, ya kan, sering melarikan diri, dihinggapi oleh sifat pengecut. Nah, Allah ingin merubah itu, makanya nggak langsung dikasih uangnya, dia dipaksa untuk menghadapi kondisinya sambil tawakal ke Allah. Ketika dia menghadapi, tiba-tiba ada rezekinya nanti gitu. Nah, ketika dapat uangnya, mentalnya Allah bangun, baru uangnya dikasih. Baru setelah itu dia juga ngerti bagaimana cara memasuki banyak transaksi dengan lebih benar gitu kan. Jadi kita nggak bisa ketika sedang dalam masalah, kita sedekah-sedekah aja, tapi jangan kemudian ya Allah, saya sedekah segini, saya hitung-hitung semoga Allah kasih ini untuk bayar hutangnya saya butuh sekian puluh juta. Gitu kan ya. Jangan di lock begitu. Itu kita yang ngatur Allah. Ya. Tapi sedekah aja, hadapi masalah yang sedang di depan mata sambil kita sedekah, sambil tunggu aja dengan sabar, entah dari mana Allah kasih. Nanti tiba-tiba tak terduga, leganya itu luar biasa. Seperti orang tadi yang tidak minta, tiba-tiba dikasih. Padahal dia memang butuh. Cuman saking dia menjaga hanya ke Allah kan. Tapi lebih baik lagi, kalau sedang lapang, sedekah sekarang. Ya, ya berapapun yang diringankan sedekah, tanpa harus nunggu kita tuh kena musibah dulu. Kenapa? Karena nanti kalau bersedekah di waktu lapang, waktu sempit, gitu kan? Barang siapa yang ingat Allah di waktu lapang, Allah ingat dia di waktu sempit. Ya sebenarnya sedekah yang hari ini kita lakukan di waktu lapang, ada saatnya Allah akan uji juga dalam kesempitan. Tiba-tiba tapi nanti Allah banyak pertolongan karena dia sudah punya tabungan sedekah gitu ya. Atau bahkan musibah yang turun ke dia tidak sebesar yang seharusnya karena Allah sudah bersihkan sebagian dengan sedekahnya itu yang tadi menolak bala gitu. Ya kira-kira itu, Ndra. Baik, alhamdulillah di WPL sudah berkumandang azan zuhur ya. Cuma ini karena berkaitan dengan pertanyaan yang Bu Eva gitu masih tadi ya tentang bersedekah lalu berharap ya dari sedekah itu dapat menambah rezeki, menyembuhkan sakit gitu ya, bahkan menyelesaikan kesulitan musibah gitu. Cuma kalau boleh ingin tertarik pemahamannya dari penjelasan Pak Yudi barusan, sebetulnya walaupun diterangkan ya, jadi manfaat dari sedekah itu tadi ya menolak bala dan lain-lain gitu ya, tapi Ya. tidak pun kita menentukan bahwa yang terbaik itu adalah apa yang sedang kita hadapi sekarang gitu ya, mungkin gitu ya Pak ya. Ya. Jadi lebih Ya. menyerahkan Allah lebih tahu gitu untuk jalan keluarnya seperti apa, yang terbaiknya bagaimana gitu ya. Mungkin Ya, gitu ya Pak ya. ya, jadi gini, boleh sebenarnya berharap ke Allah ya.
Tadi kita sedang sakit, kita bersedekah, semoga Allah berikan kesembuhan. Sambil kita ikhtiar, kita bersedekah, ya semoga Allah berikan kesembuhan. Nah, kemudian tadi kita juga sedang dalam kesulitan, kita bersedekah agar diberi kelapangan gitu ya. Nah, tapi apa ya? Kan kita sekarang juga sedang sedang viral lah model sedekah-sedekah yang mungkin agak kurang pas gitu. Ya tadi kita pengen ganti mobil, mobil lama sedekahin supaya dikasih mobil baru gitu. HP ini rada-rada udah lemot nih sedekahin semoga Allah kasih HP baru gitu kan. Nggak seperti itu cara pakainya gitu kan ya. Ya kalau kaidahnya itu kalau HP udah lemot ya sudah pakai saja sambil tawakal ke Allah ya sambil bekerja ya nanti pada saatnya rusak tiba-tiba ada gantinya bisa begitu gitu kan. Tapi jangan sampai HP yang butut kasih ke orang Allah kasih yang baru itu namanya kok yang butut dikasih ke orang tapi kalau Allahnya minta yang baru gitu. Itu malah aneh sebenarnya gitu kan. Bahkan di situ jangan kau menginfakkan sesuatu yang kau sendiri tidak mau memakannya gitu kan. Engkau memberikan ke orang lain itu dia sendiri memicingkan mata karena dia ya yang jelek yang dikasih gitu. Ini mobil udah berantakan nih, udah kaki-kakinya kena, mesinnya udah mau jebol. Ah, biar Allah ganti yang baru, kasihin ke orang deh. Semoga Allah kasih yang baru gitu kan ya. Nah, itu kan logikanya terbalik. Padahal sebenarnya kasih itu yang terbaik yang kita punya. Allah akan kasih yang lebih baik lagi gitu. Ini kan yang dicariin, yang dikumpulin, yang udah usang gitu. Kalau yang kayak gitu mah apa ya? Sedekahkan nggak apa-apa ya. Sedekahkan nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian dengan sedekah itu minta diganti yang baru sama Allah gitu ya. Itu sedekah karena ya saya bisa beli lagi, tapi yang ini masih kondisinya meskipun agak jadul tapi masih bagus. Barangkali ada yang butuh, boleh. Tapi kan agak beda tipis tuh Ndra, dengan yang tadi kumpulin wah, apa yang udah jelek nih, motor udah jelek, HP udah jelek, sepatu udah ini, sedekah-sedekahin nanti biar Allah ganti yang baru, itu agak terbalik logikanya, nggak seperti itu. Nah jadi bukan nggak boleh, tapi ya kita ukur lah secara adab gimana ke Allahnya gitu kan. Jadi boleh tadi minta ke Allah kalau sedang sakit, kita dengan melalui sedekah mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Dari mana jalannya, wallahu alam. Yang penting kita udah sedekah, nanti tiba-tiba, oh ada yang mereferensikan, ini ada nih pengobatan alternatif yang katanya bagus gitu kan ya. Nah, cuman jangan mengandalkan pengobatan alternatifnya, pengobatan dokter modernnya. Harus mengandalkan, itu pintu Allah aja nggak tahu. Sembuh mah bisa lewat yang dokter, bisa lewat yang alternatif, gitu kan ya. Bukan mereka, mereka hanya sarana. Tapi kalau kita terbatas, kita sedekah, kita mohon ke Allah, Allah akan beri jalan keluar sesuai kemampuan. Gitu. Tiba-tiba orang berobat ke alternatif yang murah, tapi penyakit yang parah sembuh. Gitu. Ada orang yang saking mampu uangnya bisa ke dokter spesialis, ya, tapi dia sangat mengandalkan teknologi gitu. Wah ini dokter ini sangat hebat lah gitu ya. Apa prestasinya itu selalu berhasil gitu. Pasti kita juga berhasil kan kita punya uang kita udah habis uang banyak udah pakai dokter yang paling top nggak sembuh-sembuh karena sembuh itu dari Allah ya kalau akidahnya melenceng kadang-kadang sarananya hebat pun Allah nggak kasih sembuh ya nggak akan sembuh-sembuh ya kira-kira gitu Ndra. Jadi boleh boleh tapi diukur lah tadi kan kita punya rasa adab ya jangan sampai kemudian yang jelek-jelek dikumpulin kemudian dikasih dengan harapan pengen diganti yang baru gitu ya akhirnya jadi kena kasus nanti gitu. Ya gitulah. Baik, alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat, insya Allah untuk sesi kajian Rabu hari ini kita sudahi dulu sampai di sini. Ada beberapa pertanyaan tadi ya yang dimasukkan insya Allah dimasukkan ke daftar pertanyaan dari Kang Erlangga tadi ya, satu pertanyaan. Juga dari Teh Mukti masih ada ya. Ya. Baik, untuk sesi ini mungkin nanti sambil ditutup oleh Pak Yudi, apabila sahabat-sahabat berkelapangan untuk membuka kameranya untuk dokumentasi ya, sambil nanti ditutup oleh Pak Yudi. Alhamdulillah, hatur nuhun Pak. Baik, alhamdulillah sahabat sekalian. Baik yang berkelapangan silakan buka kamera. Bagi yang tidak berkelapangan tidak apa-apa. Ya, alhamdulillah ya sampai hari ini kita masih Allah berikan taufik ya dan hidayah untuk terus bisa tadabur Al-Quran ya. Tadi ada dari siapa Mbak Mukti ya.
apakah ada kajian tadabbur Al-Quran, ya model tadabbur Quran kita ya seperti ini gitu ya. Jadi saya mungkin konsentrasinya lebih memilihkan ayat-ayat dan hadis yang kemudian kita coba terapkan dalam implementasi sehari-hari gitu ya. Tapi kalau yang khusus tadi tadabbur Quran ayat-ayatnya ya barangkali ada di tempat lain gitu. Nah, tapi insya Allah yang namanya tadabbur Al-Quran itu banyak model ya. Di hari ini itu kita betul-betul harus yakin bahwa Al-Quran itu adalah kitab apa ya, induk ya, sumber dari semua ilmu yang nggak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. Ya, semua problem kehidupan kita, bukan hanya yang di dunia, bahkan pasca kehidupan ini, itu semuanya ada di Al-Quran konsepnya. Nah, itu yang satu-satu kita akan coba urai sesuai pertanyaan yang masuk. Nah, jadi insya Allah nanti yang penting kualitas pertanyaan sebenarnya. Jadi kalau jawaban itu akan mengikuti dengan pertanyaan. Kalau teman-teman, dan gini, umumnya kalau kita belajar agamanya benar, semakin masuk semakin banyak pertanyaan gitu. Nah, kalau semakin masuk semakin banyak pertanyaan, semoga Allah juga berikan banyak jawaban gitu lah. Tapi kalau seandainya kita merasa cukup dengan yang hari ini, ya Allah juga nggak akan nambah ya. Ya udah aja yang segitu dulu kerjain gitu. Tapi mudah-mudahan teman-teman dengan yang sudah kita bahas bisa ada manfaat diterapkan dalam kehidupan masing-masing. Insya Allah kalau ada buktinya, Allah beri pertolongan, nanti pada waktunya mudah-mudahan bisa ikut sharing ya. Jadi nanti mungkin admin Indra juga bisa buat semacam, mungkin kalau bukan di kajian Rabu, bisa dalam bentuk tulisan gitu Indra. Ya nanti teman-teman yang di sini yang katakan kita bahas persoalan kehidupan dengan menggunakan panduan Al-Quran, barangkali Allah berikan bukti jalan keluar yang tak terduga, bisa di-sharing di tulisan, nanti kita share dengan sahabat-sahabat yang lain, agar memotivasi kita gitu. Kok orang lain bisa ya Allah beri jalan keluar dengan dia bersabar seperti itu, kenapa saya belum bisa? Nah kita jadi termotivasi. Jadi berjamaah itu akan jauh lebih mudah belajarnya ketimbang sendiri-sendiri. Demikian sahabat-sahabat, Alhamdulillah ya syukur nikmat Allah kita hari ini masih diberikan waktu kesempatan untuk silaturahmi. Insya Allah minggu depan seperti biasa kita akan lanjut. Kembali lagi saya menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaannya bebas, nggak usah dikonsep, nggak usah diformat. Yang penting jujur. Jadi kalau pertanyaannya jujur, mudah-mudahan Allah akan berikan jawaban yang mudah dipahami juga oleh kita semua ya. Baik, Alhamdulillah yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Atas hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Kita sama-sama akhiri kajian siang ini dengan beristighfar pada Allah dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.